Hai teman-teman, Assalamualaikum. Saya Hasna Nadia dengan NPM 201901500447, Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan membahas materi tentang sikap profesional dan organisasi profesi. Silakan disimak ya teman-teman. Kalian tahu gak sih apa itu sikap profesional? Sikap merupakan suatu cara berinteraksi terhadap sesama. Di dalam dunia pendidikan, sikap diartikan sebagai gerak-gerik seseorang dalam menjalankan pekerjaannya yang mencakup keahlian, kemahiran, dan kecakapan yang memenuhi standar mutu tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Profesional merupakan tanggung jawab terhadap suatu pekerjaan yang kita tekuni terhadap apa yang kita kerjakan. Jadi, sikap profesional merupakan sikap komitmen kita terhadap suatu profesi yang kita jalani. Dalam hal ini, bagaimana sih sikap kita sebagai konselor terhadap berbagai faktor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kita? Yang pertama, sikap kita terhadap peraturan perundang-undangan. Yang kedua, sikap kita terhadap organisasi profesi. Yang ketiga, sikap kita terhadap sekolah. Yang keempat, sikap kita terhadap anak didik. Yang kelima, sikap kita terhadap mitra atau masyarakat. Dan yang terakhir, yang keenam, sikap terhadap pemimpin. Pengembangan sikap profesional seperti yang telah diungkapkan bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, baik mutu profesional maupun mutu layanan, guru BK harus meningkatkan sikap profesionalnya. Ini berarti bahwa sasaran penyikapan yang telah dibicarakan harus selalu dipupuk dan dikembangkan. Pengembangan sikap profesional ini dapat dilakukan baik selagi dalam pendidikan maupun setelah bertugas di dalam masa jabatan. Pengembangan sikap profesional terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama pengembangan sikap selama pendidikan prajabatan dan yang kedua pengembangan sikap selama dalam jabatan. Yang pertama, pengembangan sikap selama pendidikan prajabatan. Dalam pendidikan prajabatan, calon guru dididik dalam berbagai pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam pekerjaannya nanti. Pembentukan sikap yang baik tidak muncul begitu saja, tetapi harus dibina sejak calon guru BK memulai pendidikannya. Yang kedua, pengembangan sikap selama dalam jabatan. Pengembangan sikap profesional tidak berhenti apabila calon guru BK selesai mendapatkan pendidikan prajabatan. Banyak usaha yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan sikap profesional keguruan dalam masa pengabdian sebagai guru. Peningkatan sikap profesional dapat dilakukan dengan cara formal, seperti yang pertama penataran, yang kedua lokarya, ketiga seminar, dan terakhir yang keempat kegiatan ilmiah. Dan dapat pula dengan cara informal, seperti yang pertama media massa, yang kedua radio, yang ketiga koran, yang keempat majalah, yang kelima publikasi lainnya. Selanjutnya, kalian tahu gak sih apa itu organisasi profesi? Organisasi profesi merupakan organisasi yang anggotanya para praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bergabung untuk melaksanakan fungsi sosial yang sesuai dengan kapitalitas mereka yang bukan sebagai individu. Nah, apa aja sih organisasi profesi itu? Yang pertama ada APKIN dan yang kedua ada IKI. APKIN merupakan Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia yang beranggotakan guru BK atau konselor yang didirikan pada 17 Desember 1975. Pada awalnya, organisasi ini bernama Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia atau IPBI. Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia atau APKIN mempunyai tujuan, yaitu yang pertama, aktif dalam upaya mensukseskan pembangunan nasional. Yang kedua, mengembangkan sikap memajukan BK sebagai ilmu dan profesi yang bermartabat dalam mempersiapkan SDM yang berkualitas tinggi.
Dan terakhir, mempertinggi kesadaran, sikap, dan kemampuan profesional konselor agar berhasil guna dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua, IKI. IKI merupakan Ikatan Konselor Indonesia yang menghimpun seluruh konselor Indonesia. Konselor merupakan profesi yang melayani konseling bagi masyarakat. IKI disahkan pada Kongres IKI 1 di Padang pada tanggal 26 sampai 27 Maret 2006. Tujuan IKI. IKI memiliki tujuan untuk mewujudkan secara nyata kegiatan konseling sebagai pelayanan profesi bagi warga masyarakat. Program kerja IKI. IKI mempunyai program kerja yaitu yang pertama, memantapkan peran serta Ikatan Konselor Indonesia sebagai divisi Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia. Yang kedua, mengusulkan penggantian nama guru pembimbing menjadi konselor sekolah. Dan yang kelima, mendorong penyelenggaraan praktik pribadi atau private counselor untuk warga masyarakat luas. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan penjelasan materi ini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.